Pemirsa, Anda menyaksikan update pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, saya Kevin Egan. Bakal Cagup Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku yakin pada konsistensi 3 parpol yang mendukungnya. Ia yakin akan mudah lolos verifikasi KPUD untuk menjadi calon gubernur. Ahok menjelaskan ia telah lama mengenal sosok Surya Paloh dan Wiranto yang memberikan dukungan padanya untuk maju pada pilkada mendatang. Ahok menilai 3 parpol yang telah menyatakan dukungan, yakni Nasdem, Golkar, dan Hanura memiliki kekuatan yang besar. Ahok mengaku tidak khawatir akan kalah pada pemilihan nanti, karena sebelum mendapatkan dukungan parpol pun ia telah siap bertarung secara independen. Terkumpul Pak, bisa menggagalkan Bapak untuk DKI 1 nggak sih Pak? Oh iya, kalau 3 juta kumpul mah pasang kamu. Wakilnya udah ada. Wakilnya udah ada, mau wakil yang mana? Pak Wakil Jarod, apa ini harus di forum Pak? Nah itu forum ada berapa orang RT RW-nya? Kamu cek dong, ada nggak RT RW yang beneran mantan RT RW? Pak, tapi kalau 3 juta KTP ini terkumpul Pak, bisa menggagalkan Bapak untuk DKI 1 nggak sih Pak? Oh iya, kalau 3 juta kumpul mah pasang kambing berbedak aja langsung jadi dong. Iya kan? Buktinya kelompok-kelompok itu ngumpul juga nggak kekumpul banyak. Ada cuma 19.000, dibilangin 600.000 lagi kan. Kamu kira gampang ngomongin KTP? Nggak gampang loh, makanya saya hargai banget teman Ahok kerja gitu. Kamu ada duit. Ini kan CIMB Sekuritas kan termasuk salah satu yang dipercaya di kawasan Asia Tenggara. Ini kan memang yang sahamnya kan rata-rata dari Malaysia kan itu. Nah, dia ada acara konferensi apa di Bali, yang mau ke Jakarta, dia minta waktu sama kita. Nah, kita kalau selenggarain, kebetulan kan investor datang. Nah, tugas kita meyakinkan mereka bahwa sebenarnya Jakarta ini tempat investasi yang baik. Nah, mereka kan pengen duitnya kan sekarang mau taruh di mana. Nah, kita mesti jelasin. Minimal dia tahu pemerintah kita seperti apa. Nah, saya mesti jelasin lah. Kita semua transparan, perusahaan kita transparan. Itu yang mereka pengen kan. Izin juga kita ada PTSP. Nah, terus saya suruh mereka bisnis ke bisnis. Nah, sekarang biasa yang saya ikut suruh 3. Ada Adikarya, BUMN kita juga aja nih. Adikarya, saya harapkan mereka mau invest LRT. LRT kalau dia invest, kita tugasnya PSO aja. Ada IRP, PSO. Kalau kita potong-potong kan lambat gitu. Kalau dikeroyok langsung kan lebih cepat. Kalau keroyok langsung duit kita nggak cukup. Nah, kalau mereka tertarik invest kan bagus. Sekarang buat kajian kan udah ada yang ngaji. Korea, dia yang bantu gratis gitu. Dia buat studi gitu. Studi kita tawarin. Nah, mereka udah melirik kita kok sebenarnya. Pak, itu nanti jadinya Jakpro ngeluarin obligasi atau gimana sih Pak nanti? Nah, kita lihat bentuknya seperti apa. Kalau DKI sendiri kan rencana mau bikin obligasi daerah tuh Pak, itu Bisa susah ya. Jadi mendingan Mesti ke DPRD, ke apa. Ini bisnis ke bisnis. Toh kita jamin beli kan. Kan kamu juga jamin pasti untung. Kamu masukin kajian, kita bayar PSO. Selain LRT apalagi sih Pak yang bisa investasi? MRT Timur Barat juga bisa. Itu kan waktu itu Nah, termasuk izinnya sama Jepang. aset-aset pasar kita juga kamu boleh mau bangun hotel, bangun apa. Asal saya dapat pasar. Tadi pagi saya sudah instruksi pada PT Pasar Jaya, pasar-pasar kamu yang bisa bangun hotel, bangun apartemen boleh. Kerjasama swasta, tapi BOT, sewa. Tapi pasarnya nggak boleh dikerjasamain. Kita pasarnya dapatnya, ya dapat rezeki kita aja, kamu bangun di atas, pasarnya kamu bangunin. Karena kita menggunakan pasar jadi inkubator. Supaya pasar-pasar pedagang kecil itu bayarnya tetap murah gitu. Jadi konsepnya mixed building loh Pak, izinnya berubah Pak. Mix building mah gampang, kalau kita punya tanah government apapun boleh. Mix itu paling boleh kalau kita pemerintah. Pak, soal infrastruktur KLB nilai potensinya kan sudah sampai 3,8 T. Bukan potensi lagi, udah dapat duit kok. Komitmen Nah, udah dapat, udah tanda tangan. Itu cara nentuin kan tiap perusahaan pengaju itu udah ada tuh Pak proyek yang dikerjain itu gimana sih cara nentuinnya Pak? SKPD yang usul. Jadi pola kita sekarang SKPD kan mau ngajuin mau bikin apa nih. Misalnya trotoar bikin apa. APBD nggak cukup nih. Begitu nggak cukup, pembiayaannya dari situ. Terus si pengaju boleh usulannya SKPD nggak Pak? Gimana kalau saya yang ini aja Pak, jangan yang ini deh. Gitu. Boleh. Tingkat, Misalnya contoh yang Mori. Kita minta dia bikin trotoar dari Monas ke Bundaran HI.
Dia bilang boleh nggak, jangan yang situ dong. Saya maunya yang Semanggi aja, sampai ke Senayan. Karena ada efek bangunannya dia. Boleh? Tapi selama nilainya Sama, setara. boleh. Terus itu kan yang bangun mereka Pak. DKI tinggal terima asetnya aja. Kita kan awasin. Oh, Termasuk iya. pakai, kan semua teknik semua tuh mesti tanya sama SKPD. SKPD yang terkait. Misalnya kalau itu PU Bina Marga. Terus nanti waktu kayak Semanggi, PU Bina Marga. Tapi menentukan nilainya kita minta appraiser resmi. Masyarakat appraiser apa MAPI itu loh. Appraisalnya di sebelum proyek dimulai atau setelah? Dia akan mulai ikut. Dari pasti dia udah mulai ikut. Sejak awal? Kalau nggak rugi kan dia. Yang bangunnya yang takut. Kalau kamu misalnya, kamu bangun, kamu bohong 100. Atau di appraiser akhir cuma 60. Saya cuma ngitung kamu bayar hutang 60 loh, bukan 100. Terus 40-nya saya yang bayar? Enggak, kamu mesti cari lagi proyek lain. Oh, biar tetap 100? Iya. Oh. Jadi kan makanya itu yang membuat mereka tuh kejar kita sekarang. Kayak dulu kan, saya berpikir Semanggi 700 miliar hitungan pertama gitu. Mau kasih ke Mori. Nah itu dihitung ulang dari kontraktor kita cuma 490. Lalu Wika lelang menang 470 masalah. Begitu dia appraiser diperkirakan sampai selesai hanya 345. Langsung sih Jepangnya bilang nggak bisa. Kalau nggak 345 aku nggak mau kontrak nih. Dia turunin lagi kan. Nah jadi sisa duitnya jadi 400 M. Saya suruh dia bikin trotoar. Jadi sebenarnya kalau nggak mau buru-buru nggak apa-apa. Tahun depan juga nggak apa-apa. Semanggi sampai Senayan. Jangan-jangan dia bilang. Kenapa jangan? Karena kalau tahun depan rumusnya pakai NJOP-nya tahun depan. Jadi sebenarnya paling menguntungkan di sistem ini sebetulnya. Boleh ditolak nggak sih Pak? Kalau dimajuin, ada apa sebabnya ditolak gitu? Kalau mereka ngajuin KLB, ditolak kalau nggak zona bonus. Jadi kalau lokasi itu tidak dilewati oleh LRT atau MRT, kamu nggak bisa ngajuin. Misalkan sekarang LRT mau lewat nih, ada 9 koridor, berapa koridor. Berarti tanah kamu dilewatin LRT, kalau kamu bisa nyambung, kamu bisa ngajuin untuk KLB. Bayar tapi gitu. Pengajuannya mereka maksimal Pak KLB maksimal. Enggak, dia hitung. Kayak Mori dia nggak berani 14. Karena dia hitung pemasarannya fondasi udah lebih mahal. Kan kayak beli TV gitu kan, di atas 60 in udah mahal. Jadi fondasi itu ada hitungannya. Jadi kalau kamu tingginya misalnya 16 lantai sampai 25 mirip. Nah, kamu udah 25 ke atas sudah 40 lantai udah. Terus kamu juga mesti pikirkan gedung kamu gitu tinggi, yang beli siapa? Nah, dia hitung, dia punya hitungan sendiri. Pak, tadi ketemu penelusuran lagi Pak. Katanya datang Pak. Datang biasa. Ngomongin pilkada Pak. Ngomongin pilkada Pak. Dia sih nggak ngomong pilkada gimana, dia udah tahu nunggu kok. Dia ngomongin ini aja soal sampah gimana, karena itu salah satu masalah di Bekasi. Kan dia baru melantik Pepen, wali kota Bekasi Golkar. Ini Pepen udah ngomongin gitu. Nggak ada ngomongin cuti Pak. Pilkada nggak cuti enggak. Dia cuma ngomong gini aja. Jadi wakil, jadi siapa nih kan? Ya, mereka tetap sepakat terserah saya. Saya bilang ya kita lihat aja. Dia harus keluar dari BNP 2TKI ini sih Pak? Masih jauh, santai ya. Pak Bambang Dea. 19 September kok pendaftaran. Jadi di hari terakhir gitu Pak. Ini aja Jadi mau belum 17 Agustus. Pak cari wangsit kemana Pak? Gue tahu. Tunggu upacara 71 ulang tahun. Ayo. Ganti bendera dulu. Baru kita. Pak Bambang Dea tadi menyatakan soal kemungkinan salah satu partai pengusung Bapak membelot. Itu gimana Pak? Ya bisa aja ya. Nggak tahu mungkin yang mana Pak Bambang Deha kok lebih tahu dari saya. Gimana terus gimana? Emang Orang Golkar nggak ada yang belot kok. Kok meyakini sampai sekarang? Kalau belot ya nggak ikut. Ketipu dong. Ini bagian dari strategi Pak. Iya kan? Jebakan Batman Pak. Ya kan? Ketipu dong Pak. Ya, nggak bisa ikut dong. Seneng dong semua. Banyak yang seneng kan kalau gua nggak ikut kampanye kan langsung turun tuh tensi ketegangan pilkada DKI. Panasnya jadi adem. Kamu coba ya, langsung adem dong. Bapak sendiri percaya Pak nanti partai itu bakal membelot? Ya kita kan kalau udah ngomong gini masa mereka mau bohongin kita. Ya kan? Pak,
kan kalau dari Bawaslu kan bilang Bapak kan lebih baik nggak usah kampanye gitu kan, asal boleh nggak cuti gitu. Cuman kalau dari Bawaslu kan yang ditakutkan adalah supaya tidak memakai fasilitas negara adalah nanti takutnya petahana akan memakai misalkan dari anggaran atau dari program-program seperti itu. Makanya kalau bilang program kan lucu. Kalau gitu KJS KJP nggak boleh dong. Kalau gitu program kita lagi mau perbaikan trotoar, mau bangun kali jodoh, berhenti dong. Itu namanya petahana. Saya kan janji visi misinya itu. Yang nggak boleh kan tiba-tiba gue bagi-bagi duit, bikin anggaran, bagi-bagi duit, bantuan langsung duit. Jadi itu kan semua juga mesti lewat DPRD juga. Kalau saya pakai Pergub juga mesti lewat Mendagri. Nah, nyalain fasilitas apa? Atau begini, saya petahana, kalian juga nolong saya, lo tanya-tanya saya dulu. Harusnya jangan ada berita dong. Kalau dari sisi Nggak ada, kalau sekarang anggaran mau nyolong dari mana? itu kalau misalkan Bapak bisa memastikan bahwa tidak akan ada. Makanya sekarang kamu lihat karakter saya. Kalau saya mau bagi-bagi, gue sama RT RW berantem nggak? Kasih aja duit semua. Terus KJP boleh tarik tunai nggak? Nggak boleh dong. Suruh tarik tunai. Itu baru namanya menyalahin, manfaatin program. Terus aku pernah nggak bagi-bagi kartu? Nggak, maksud saya kartu itu ya kartu nama toh. Maksudnya kalau bagi kartu KJP apa KJS pernah nggak saya bagi? Nggak pernah. Langsung dari sekolah dan Ya kamu nggak suka sama saya juga nggak peduli kok. Semua normal aja jalan. Lurah, camat, semua saya juga biasa-biasa aja. artinya nggak dipastikan tidak akan memakai itu gitu. Ya makanya kan kamu bisa awasin saya. Justru saya rugi kalau tidak kampanye kalau saya hitung. Kenapa rugi tau gak? Kamu kau calon, kayak kemarin jelek-jelekin saya. Ahok itu gusur orang. Kalau di debat di TV, saya bisa bantah nggak kalau saya nggak boleh kampanye? Karena debat di TV pun bagian dari kampanye. Saya nggak bisa datang, nggak bisa ngomong sama orang. Saya lebih baik suka. Kalau dulu kan enak betul, mau kampanye Sabtu Minggu nggak dihitung cuti. Dulu kan begitu kan. Nah sekarang kan dia kan takut seperti itu. Berarti kalau kamu mau kampanye cuti sekalian. Terus kalau kamu jadi pegawai, kalau lebih dari 3 bulan nggak masuk dipecat nggak kamu? PNS saja 45 hari tidak masuk kerja. 45 hari loh, 1,5 bulan tidak masuk kerja, langsung diberhentikan tanpa hormat. Nah sekarang pertanyaan saya, dari mana filosofi PNS nggak boleh tidak kerja 45 hari? Cuti boleh berapa lama pada PNS? 12 hari kerja. Kok sekarang politisi enak banget digaji, cutinya hampir 40 itu 100-an hari gitu. Ya enggak? Orang meninggal itu 100 hari udah lewat itu. Ya, jadi itu makanya saya bilang kita nggak usah berdebat. Kenapa Undang-Undang Dasar mengatur ada namanya Mahkamah Konstitusi. Justru terjadi tafsiran yang dualisme dari undang-undang itu dibawa ke MK. Nanti MK mengundang ahli tata negara, profesor tata negara untuk membahas pasal demi pasal yang mana berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau Pak Jimli kan bilang, Pak, kata kalau nggak cuti bisa ada konflik of interest. Bapak melihat ada potensi seperti itu nggak Pak? Makanya kalau saya bilang, kalau kamu kampanye juga on off kayak kemarin, iya dong, konflik of interest dong. Hari ini keluar sebagai calon, begitu baik lagi besok kayak jadi gubernur. Nggak bisa dong. Seperti itu. Makanya saya kan menawarkan, saya tegaskan berulang-ulang, saya sepakat dan setuju. Kalau mau kampanye harus cuti. Saya bukan menggugat MK untuk minta boleh tidak cuti kalau kampanye loh. Saya cuma keberatan kenapa saya dipaksa harus cuti hampir 4 bulan. Saya nggak kerja. Buktinya aja PNS kalau 45 hari nggak masuk langsung dipecat.
Kalau kamu lebih dari seminggu tidak masuk pun kamu cuti sehari saja langsung diganti orang lain. Nah sekarang saya tanya, visi misi pembangunan di DKI di tangan gubernur terpilih atau di tangan DPRD? Gubernur. Sekarang saya tanya, kalau begitu pemikirannya berarti presiden harus cuti nggak? Kalau kampanye periode kedua, Pilpres? Enggak, karena udah pernah digugat. Oh, kalau sudah di... Presiden enggak. Sekarang presiden, gubernur sama wali kota bupati sama enggak posisinya? Di dalam Undang-Undang Dasar 45. Sama. Dan Jakarta lagi. Jakarta jadi gubernur dipilih persis presiden. 50% plus 1. Nah sekarang saya tanya, kalau kamu khawatir kayak gini, presiden harus cuti dong. Kalau daya pikir seperti itu. Makanya ada negara lain akhirnya putuskan presiden 1 periode aja. Jadi kalau 1 periode ada juga negara berpikir justru presidensial ini kenapa 1 periode susah kalau belum maju. Kalau Perdana Menteri kan bisa bertahun-tahun nih. Kamu untuk mentransformasi sebuah negara yang masih tertinggal minimal butuh 20 tahun. Makanya rata-rata yang berhasil kan Perdana Menteri panjang. Secara sejarah ya kalau Anda belum berkembang gitu ya, belum maju banget. Nah itu kondisi kita juga sama. Presiden butuh cuti nggak? Kalau nyalon kembali, dulu kan udah pernah gugat masih cuti. Kan ada yang bawa ke MK, ada yang gugat ke masalah itu. Akhirnya diputuskan presiden tidak cuti. Hanya waktu dia keluar balik lagi. Terus pengawalan sama nggak? Sama kok. Orang bilang, oh nanti Ahok takut karena nggak ada pengawal lagi. Enggak, justru begitu jadi calon, pengawal lebih banyak. Itu mah nggak masuk akal. Kita masih dikawal kok, pakai negara kok, dibayar negara kok. Jadi sebetulnya lebih enak kampanye. Tapi yang jadi masalah sekarang kan Anda curiga kalau kampanye on off. Terus Anda maksa saya harus cuti sampai hampir 4 bulan. Itu yang saya bilang, kalau ini sama untuk DKI, berarti presiden juga sama. Nah makanya saya pengen ini kenapa mesti dibawa ke MK. Kalau MK mengatakan tidak mau tahu, Anda harus cuti, pasti orang akan mengajukan judicial review untuk presiden. Kalau dia merasa mau jadi calon presiden. Nah kamu bisa bayangin kayak apa nanti. Itu pertama. Terus yang kedua, DPR nggak bisa rubah-rubah lagi nih. Kalau dia putuskan harus cuti, berarti untuk pilkada 2018 dia nggak bisa lagi buat undang-undang pilkada baru, boleh on off. Itu yang saya minta. Jangan cuma gara-gara Ahok lo bikin mesti survei 1 juta. Itu aja untuk aku nggak gugat yang 1 juta itu. Kalau di Papua di mana-mana nggak bisa penuhin tuh 1 juta itu. Terus kalau dia nggak bisa ketemu, itu bisa nggak dianggap menyalahin aturan? Bisa. Kan undang-undang mengatur calon independen itu harus ditemui 1 persatu. Kalau nggak ketemu dia mesti datang. Kalau dia nggak datang berarti gagal. Nah sekarang pertanyaannya belum pernah diselesaikan undang-undang. Kalau ternyata KPU-nya tidak sanggup menemui 1 juta orang, itu yang salah siapa? Nggak bisa. Enggak dong, makanya saya bilang kalau dia nggak datang, orang itu tunggu dia nggak datang. Kamu tahu dari mana dia datang nggak datang? Berdebat nggak? Saya tunggu sehari kamu nggak datang kok. Terus kalau saya datang, nah makanya kalau sampai terjadi itu bisa nggak? Kalau mau gagalin orang dia bilang kamu gagal karena KPU tidak berhasil menemui orang Anda. Lalu dia gugat-menggugat lewat pilkada. Makanya saya bilang nih jangan cuma gara-gara Ahok nih. Bukan GR loh, apapun yang terjadi saya ingin diputus MK. Kalau MK mengatakan harus cuti 3-4 bulan, berarti Pilpres juga harus cuti, pasti itu. Berarti orang nanti nggak bisa rubah lagi. Saya kan lama di badan legislasi, tukang sinkronisasi aturan dan komisi 2 lagi saya. Jadi kalau kamu ada yang diputusin MK ya. Waktu kamu membuat draft undang-undang, apa yang diputusin MK itu harus kita ikut.
Jadi kita nggak ada istilah itu membuat pasal baru yang bertentangan dengan putusan MK. Makanya saya senang. Ini Bapak nggak repot, gue mau datang. Supaya nggak bisa main-main, asal kepentingan dekat, kepentingan pendek. Saya lama di Badan Legislasi DPR RI, 2,5 tahun saya. Di Komisi 2 lagi. Saya tahu banget itu pikiran-pikiran. Aset DKI kan masih banyak yang bermasalah. Salah satu contohnya di Permata Hijau. Ada rencana untuk membentuk satgas. Nggak usah satgas, yang penting kan kita udah mulai masukin di dalam scoreboard, lurah-lurah, tanah mana yang kosong, kamu harus cari tahu punya siapa. Udah jelas. Karena dulu kan ada oknum ngilangin bekas-bekas kita juga. Banyak tanah kita nggak tahu, dari masyarakat bisa ngomong, itu tanah DKI kok. Itu punya DKI, pinjem, dasarnya mana. Mereka masukin, itulah yang kita plot. Sistem jemput bola gitu Pak. Ya, terus PBB kita juga udah mulai diubah metode caranya. Jadi PBB kita itu bukan tunggu izin atau peta, dia lihat dulu di posisi. Dia zonasi akan diatur, kamu usaha ya usaha. Udah ada petanya di Smart City, udah keluar nih, kamu klik PBB itu keluar posisi tanah di mana. Jadi kita intinya apa? Kita intinya pengen seluruh bidang tanah di Jakarta ada terdaftar PBB. Tentu yang di bawah 1M tidak bayar. Tapi kita tahu nih persis. Jadi ada beberapa cara kita ngunci. Nah ini kita lagi siapkan. Jadi ada dari camat, lurah, dari PBB, kita akan ngunci. Makanya kita selalu buka kepada publik semua data kami. Publik kan pasti rekam. Jadi kalau ada oknum ganti, ada masalah, saya juga ada bilang, pergub rapat, semua rapat SKPD harus upload ke YouTube. Supaya masyarakat bisa lihat ini ada pertentangannya di mana, ada masalah apa, kalau ada masalah mereka udah simpan peta kita kan mulai cocokkan. Itu idenya. Soal IRB Pak, katanya salah satu pabrikan kaca film itu bisa nggak tembus sama itu Pak scannernya. Ya itu memang ada perdebatan. Kamu mau pakai teknologi yang baru RFID yang baru Singapura uji coba 2018. Atau Anda mau gunakan yang sudah Singapura pakai 30-40 tahun. Termasuk Eropa. Banyak teknologi baru muncul. Kamu mau tunggu dia dulu atau mau jalanin ERP? Jalanin ERP. Karena kita mau subsidi silang untuk bus. Bus kita hampir semua gratis sudah. Nanti yang lower deck. Nanti akhir tahun sampai awal tahun bisa masuk 152 bus lower deck. Bus tingkat bisa 40, itu nggak bayar semua. Ternyata 50% pengguna mobil di DKI pakai merek itu, merek yang baca film. Bolongin, dia tinggal tempel bolongin. Itu sesuatu yang dari dulu diprotes, saya udah tahu. Sama kayak gini, sama kayak kamu bawa mobil, malam ada dulu kaca film yang tipe malam gelap. Kamu lihat sepion nggak bisa. Kan kamu lakuin apa? Kamu bikin bolong. Betul nggak mobil? Ya sama. Sekarang kalau kamu mau tempelin obu di mobil Anda, kalau nggak tembus, boleh nggak pas di obu itu Anda potong? Boleh itu. Ya atau di pergub sih Pak, ketentuan. Nggak perlu atur, nggak perlu. Yang penting yang diatur pergub kalau kamu lewat nggak bayar, obu kamu nggak bisa ditangkap, kan kalau kita kejar kamu di STNK. Kamu nggak bisa bohong kok. Jadi ERP ini juga langsung merangkap ERI. ERI itu Electronic Register Identification. Dia juga merangkap jadi ELE, tahu nggak? Electronic Law Enforcement. Jadi otomatis ini sebetulnya. Karena plat. Jadi itu fungsi dia begitu plat lewat, dia tangkap, dia tahu nih plat palsu apa enggak nih. Nggak pernah keluar nomor plat ini. Atau polisi dengan secara acak melihat, oh plat ini harusnya bukan Toyota, dia Honda, kenapa Toyota? Di tahun sekian langsung dia bisa tahu. STNK juga, makanya saya mau minta usahakan mereka nanti balik nama, semua sesuai alamat. Kalau begitu mobil Anda sesuai dengan alamat tempat tinggal Anda, saya bisa kontrol. Kalau mobil tidak pindah tangan 2 kali? Harus baik nama. Kalau kamu nggak baik nama, kita akan tahan Anda. Pak, itu soal aset itu tadi Pak, BKAD sendiri kan masih soal pencatatan aset. Kita lagi kerjain sekarang, makanya sekarang kita udah catat, kita upload YouTube. Kalau dulu kan nggak pernah di-upload. Oh iya, kita minta lurah.
Kita sudah pakai, Bapak yakin lurah dan camat di Jakarta bisa? tapi kan masyarakat juga lapor. Kan kita open dengan clue segala macam tanah, kan banyak yang lapor ke kita sekarang. Makanya yang penting catatan itu diupload ke Smart City supaya orang nggak ganti-ganti. Dan kita juga ada taruh yang digital, semua arsip kita, gudang kita kan udah jadi. Dulu kan nggak ada, dulu cuma taruh di dus. Sertifikat ketemu ratusan puluhan di dus. Gila, sertifikat asli. Nah sekarang nggak bisa, kita udah bangun di Badan Pusat Arsip itu digital dan sangat safe, ada code semua coding. Nah itu tahan api semua, kita udah punya. Ya aset ada di Cikini sama di Pulau Gadung ya, Pulau Gadung. Kamu tanya sama BPAD, itu lengkap. Saya belum pernah datang, tapi fotonya modern sekali. Iya, tapi itu kan pasti yang sudah terdata terhadap Pak. Data baru, kita kerjasama dengan BPN, kerjasama dengan BPN. Jadi terdaftar bukannya BPN, BPK kan boleh kita gencar aset. Di BPK juga tercatat ada aset mana belum tercatat. Kenapa sekarang bisa terungkap itu banyak? Karena BPK kan udah spesial masuk. Dan saya di BPK itu taruh 2 orang BPK dan 1 orang BPKB. Pindah jadi PNS kita supaya beresin ini aset sama aktualisasi. Jadi udah kita taruh orang. Pembangunannya rusun Cengkareng itu cancel ya? Batalin, karena kasus tanah kan nggak jelas. Itu dusun pengembang atau sebenarnya? Dusun pengembang sama kewajiban pengembang sama uang kita Itu cancel semua Pak? batalin. Jadi duitnya udah silpain. Udah ada hitung-hitungan? Duit kita juga ada hitungan. Duit kita juga nggak cukup kan? Kenapa bisa nggak cukup? Karena ada bagi hasil pajak dari pusat yang belum transfer ke kami. Dan lembaran itu Iya, bukan bagi hasil pajak. Itu bukan duit. Kita nggak terima DAU. Kita nggak ada dana-dana DAU dari pusat. Pak, itu kalau misalnya rusunnya nggak jadi? Ya. Mengurangi target. Makanya saya bilang sama mereka, kalian jangan ngancam saya kayak Iblis segala macam. Kan saya bilang konsolidasi. Dia lelang tunggal. Alasannya apa? Terlambat mau lelang mekanikal apa MK apa gitu loh. Konstruksinya, mekanikal konstruksi. Saya bilang buat apa? Tinggal nyontek kok. Kita mau yang tower udah pernah ada. Kan semua rancang bangun. Jadi ini alasan. Alasan apa? Semua dikerjain pakai blok. Nah dia bilang kurang tanah. Kamu ngapain bangun pakai blok 5 lantai? Kenapa langsung nggak 23 lantai, 24 lantai? Jadi memang halus di sini mainnya. Ya satu pihak orang kalau Bapak pengen dapat rusun banyak, kasih kami dong, nggak konsolidasi. Padahal sekarang buat apa konsolidasi? Misalnya contoh ya, konsolidasi kan untuk menggabungkan SKPD. Sekarang SKPD 1. Ngapain kamu pisah-pisah? Boleh nggak kamu langsung lelang 5.000 unit apartemen? Boleh, kita boleh bikin kok. Dia nggak mau bikin. Jadi memang di situ mainnya halus tuh nggak? Kamu belum sampai ke situ aja dikit, ngeles lagi. Apa jawabannya Pak? Kenapa nggak mau cancel? Diam semua. Kamu saksikan videonya. Waktu perumahan yang baru itu perumahan? Nggak yang lama. Termasuk BPBJ. Kenapa nggak mau mendengar swasta? Kenapa ngurus seperti itu? Makanya kenapa sekarang saya suruh pasang 2-3 kamera malahan di dalam Rapim, bukan cuma 1. Saya pengen masyarakat lihat suasana rapat kayak apa, sampai orang yang ngomong banyak bisa kelihatan kayak apa. Jadi saya bisa dapat bantuan, dia bisa ngomong, Pak, itu mencurigakan tuh Pak. Jadi kita betul-betul ngajak seluruh kota ikut rapat bareng Rapim. 3 kamera maksudnya, 2 kamera ya untuk shoot ya. Jadi yang ngomong 1 terus ambil sekeliling, suruh lihat. Pak, ada alternatif nggak sih Pak dengan Cengkareng Barat Pak? Polisi, tunggu proses polisi. Iya, Oh, gampang banyak, kita banyak. Kayak pasar kan kita juga batalin, nih, pasar-pasar Grogol segala macam. Kenapa Pak? Itu tadi mereka tuh, aduh, gimana ya? Bukan. Mereka pengen ngancam kita supaya kita kan kasih dia lepas. Halus di sini. Halus sekali main, nggak apa-apa. Aku cuek aja. Pak, nggak ada niatan? Banyak Grogol, jadi saya udah suruh Pasar Jaya, kamu kerjasama aja sama orang. Yang penting pasarnya dapat hadiah. Kan dia kerjasama bangun apartemen, bangun hotel gitu ya. Tapi pasarnya nggak boleh kerjasama.
Tapi pasarnya jadi punya kamu. Ini BOT. Tawarin kayak gitu. Pak, perumahan nggak perlu cuci gudang Pak, ngeliat mainnya halus. Perlu. Aku juga halus sekarang. Aku juga berani. Pak, revisi Pak, terusnya jadi berapa Pak dengan kekurangan titik-titik yang dimatikan ini? Paling dibangun dari 20.000 lebih tinggal 14.000. 14.000 apa 18.000? Itu untuk berapa tahun tuh Pak? Harusnya tahun depan jadi. Padahal kita butuh sama orang ngajuin dusun sama bongkar semua tuh butuh 18 ribuan. Nah, itu saya ngajuin bangun 20 ribuan tuh gitu. Kita udah ada target kan. Mana mau pindahin apa. Jadi kalau kayak gitu ya ada beberapa tempat ya kita nggak dorong dulu. Oke Pak. Oke Pak, siapa? Kan dari Gerindra sama Nah, itu. sama Pak Sandiaga. Ya nggak apa. Bagus kan makin banyak yang maju kan makin bagus. Pak Ahok bisa politisi PDIP bisa menang dari Pak Bu Risma bisa nggak sih? Nggak tahu aku. Tergantung orang Jakarta kan. Politisi PDIP bilang karena kamu Kapan dia lihat bentuk mega marah sama saya? Iya. Tahu. Pak Mendikbud baru buat aturan jadi siswa itu seharian di sekolah. Jadi dari pagi sampai sore. Anak saya juga sekolah juga seharian di sekolah. Nggak masalah. Udah seharian anaknya. Siap. Itu jangan. Ini kita dengan DKI Jakarta menjadi Ya saya tentu ikut bangga, senang. Kita mulai dari tidak menarik orang lain dulu. Waktu itu saya masih ingat disampaikan kalau tidak pakai orang dari luar bisa tidak juara katanya. Jadi nggak apa-apa. Makanya 2 tahun yang lalu kita hanya juara ke-6. Lalu saya STQ kemarin kita udah juara umum sebetulnya. Ini kalau bukan ada administrasi ya saya nggak tahu lah. Harusnya juara umum. Tapi saya kira yang penting saya yakin di mata Allah kita udah juara umum nih sebetulnya. Kita udah tinggal 2 tahun lagi. Yang penting sekarang bagaimana yang juara-juara ini bisa kita urus dengan baik supaya bisa menjadi penular ke yang lain. Dan mudah-mudahan dari beberapa ini juga bisa ikut tingkat internasional. Kita bisa melahirkan yang Korea istilahnya, yang internasional. Saya kira itu. Terima kasih pada semua pelatih, semua PTQ, Tanwil yang udah membantu, saya kira. Terima kasih semua. Ayo. Terima kasih. Terima kasih. Itu urusin itu. Capek udah 13 hari harus pulang. Terima kasih ya Pak. Yuk. Nah, ini baru nyampe.